hari ini. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi tahap kedua di Komplek Pakri Palembang. Vaksinasi yang ditargetkan diikuti 2.000 personil TNI Polri ini akan ditugaskan sebagai tracer di Puskesmas dalam menegakkan protokol kesehatan. Ribuan personel TNI Polri mulai divaksin tahap kedua. Kegiatan serbuan vaksinasi ini langsung ditinjau Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Kompleks Pakri Palembang tadi siang. Sebelum divaksin, personil TNI Polri ini diwajibkan mengikuti swab test sebelum masuk ke gedung tempat berlangsungnya vaksinasi. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan, kegiatan vaksinasi tahap kedua ini ditargetkan diikuti 2.000 personil TNI Polri. Setelah divaksin, personil ini langsung diterjunkan ke beberapa puskesmas untuk melaksanakan tracing sebagai tenaga tracer dalam menegakkan protokol kesehatan. Rencananya pelaksanaan vaksinasi di jajaran TNI Polri di Indonesia akan selesai hingga pertengahan Maret mendatang. Lebih jauh, kata Panglima TNI, personil Babinsa dan Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak sehingga diutamakan untuk segera melaksanakan vaksinasi. Dan diharapkan ketika masyarakat umum juga sudah divaksin, agar tercapai target 70% masyarakat Indonesia bisa tervaksinasi semua, dan herd immunity akan bisa kita dapatkan sehingga percepatan ekonomi nasional akan terjadi sesuai target yang kita inginkan bersama. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, vaksinasi bagi personil TNI dan Polri ini agar bisa melaksanakan tugas dalam menanggulangi COVID-19. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai persiapan tenaga tracer dan menjadi vaksinator. Dari Dinkes, dari TNI, dari Polri, serta beberapa personel yang diberikan pelatihan untuk memperkuat agar kegiatan vaksinasi bisa berjalan dengan lancar, sehingga herd immunity bisa terbentuk, dan kita harapkan dengan pengendalian COVID yang maksimal, mulai dari menekan laju pertumbuhan COVID dibarengi dengan vaksinasi massal, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi pun bisa berjalan. Dan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengatakan, Sumsel bukan hambatan dalam pelaksanaan vaksin karena masyarakat sudah yakin bahwa vaksin merupakan cara terbaik untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Di mana kesempatan utama diberikan kepada Babinsa, Babin Kamtibmas yang sebagai ujung tombak dalam berbagai kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dan jumlah vial yang sudah diserahkan itu kepada Polda 1050 vial dan TNI 410 vial. Jadi dikalikan 10 itu. Mudah-mudahan Sumatera Selatan akan segera pulih di dalam pencapaian pemulihan ekonominya. Reporter dan juru kamera, tim redaksi Sumsel 24 Jam, palpres.com. Pemirsa, kondisi fasilitas umum di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api Banyuasin saat ini butuh perbaikan dan peningkatan. Soalnya sejak pelabuhan itu dibangun dan diresmikan, fasilitas umumnya belum pernah direhab. Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api Banyuasin Rabu kemarin, rombongan Komisi 4 DPRD Sumsel mendapati sejumlah fasilitas umum yang mendesak untuk segera direhab. Soalnya sejumlah fasilitas umum tampak kumuh, sehingga mengurangi kenyamanan para penumpang yang datang dan pergi melalui pelabuhan tersebut. Terkait hal itu, Ketua Komisi 4 DPRD Sumsel MF Rido menegaskan perlunya adanya peningkatan fasilitas umum yang didapat para penumpang di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Soalnya fasilitas umum di Pelabuhan Tanjung Api-Api saat ini terkesan kumuh. Kita sama-sama melihat dan menyaksikan juga dengan teman-teman media kan, hadir ikut bersama teman-teman Komisi 4. Ya, pelabuhan ini kan fasilitas pelayanan penumpang melalui moda transportasi air yang memang ada proses pelayanan penumpang sebelum berangkat. Nah, yang namanya fasilitas tentunya kan semaksimal dan seoptimal mungkin
penumpang itu merasa nyaman. Sementara Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kertalaya, Dr. Andes Iwan Gunawan Syahputra MSI mengakui banyak fasilitas umum yang harus dibenahi di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Seperti yang sudah dibilang kan, ini dari 2009 dibangun, diresmikan 2012, belum pernah direhab-rehab. Nah, itu kan rehab di seluruh umur ya, itu lantai itu. Sudah kita ajukan dengan melalui dinas perhubungan dan Pak Gub secara lisan sudah setuju itu dari Pak Kadis ya. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar, Palfres.com. Bupati Oku Timur Haji Lanosin ST meninjau langsung pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku Timur. Rabu kemarin didampingi Kepala Disduk Capil Oku Timur Haji Mursal SHMM. Bupati yang akrab disapa Enos ini berkeliling kantor dan melihat langsung proses pelayanan di kantor tersebut. Tak butuh waktu lama, pasca dilantik sebagai Bupati Oku Timur, Haji Lanosin langsung turun ke lapangan. Seperti yang dilakukan Rabu kemarin, pria yang akrab disapa Enos ini memantau langsung pelayanan publik di kantor Disduk Capil Oku Timur. Hal ini sebagai bentuk keseriusan Enos mewujudkan program 100 hari kerja yang salah satunya adalah mempermudah dan mempercepat pelayanan publik. Kepada Palfres.com, Enos mengatakan kunjungannya ke Disduk Capil adalah untuk merumuskan apa yang menjadi program kerjanya dalam 100 hari ke depan atau triwulan. Salah satunya membentuk unit pelayanan teknis Disduk Capil dengan membagi di beberapa zona. Selain mempermudah dan percepatan pelayanan publik, Enos juga menegaskan perbaikan di bidang infrastruktur dan sektor lainnya juga menjadi perhatian yang akan segera dibenahi. Tentu salah satunya tujuan saya datang ke Disduk Capil ini untuk merumuskan apa yang akan kita launching dalam 100 hari kerja saya atau per triwulan dari pemerintah Kabupaten Oku Timur. Salah satunya yaitu dengan terbentuknya UPT, Unit Pelayanan Teknis Disduk Capil. Mungkin kita akan bagi di beberapa zona, jadi tidak bersentral hanya di Martapura saja. Jadi pelayanan lebih dekat lagi kepada masyarakat. Tentunya karena kalau kita berbicara masalah pelayanan Disduk Capil ini untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti di arah Blitar 2, Sumedawai Timur, Cempaka, mungkin yang di arah Blitar 3 itu semuanya masih pada mengeluh. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, Palfres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat yang diketuai Kasubag TU BPNB Sumbar, T-Lestari SSI bersama tim peneliti dari BPNB Sumbar melakukan kunjungan ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam, Palembang Selasa kemarin. Dalam kunjungan itu disepakati sinergitas program antara BPNB Sumbar dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Diterima langsung oleh Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Pawas Diraja dan jajaran, rombongan BPNB Sumbar ini datang untuk mengajak semua pihak di Palembang, termasuk Kesultanan Palembang Darussalam, berkolaborasi dalam beberapa event kegiatan yang ada di BPNB Sumbar. Adanya keinginan tersebut karena BPNB Sumbar merupakan koordinator wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat, di mana Palembang salah satu wilayah yang diampu BPNB Sumbar. Menurut Kasubag TU BPNB Sumbar, T-Lestari SSI program BPNB Sumbar di Palembang tahun ini yakni kajian terkait ziarah kubro. Tim akan turun ke lapangan tanggal 30 Maret guna melakukan penelitian terkait ziarah kubro. Banyak program-program yang kami lakukan. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dengan wilayah 3 provinsi, Sumbar, Sumsel, dan Bengkulu, itu dalam setiap tahun itu melaksanakan kajian. Untuk tahun ini kami melaksanakan kajian terkait dengan ziarah kubro untuk di Kota Palembang. Insya Allah kalau memang COVID ini tidak menghalangi kita untuk menyelenggarakan tradisi itu. Nah, jadi rencananya memang sekitar tanggal 30 nanti tim kami
akan turun ke lapangan untuk melakukan penelitian ziarah kubro. Sementara Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Pawas Diraja berharap semua program yang ditawarkan BPNB Sumbar bisa disinergikan dengan Kesultanan Palembang Darussalam dan komunitas yang ada di Sumsel. Kegiatan yang ada hari ini bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir di sini, baik dari BPNB Padang, Sumatera Barat yang menaungi Palembang, Sumatera Barat dan juga Bengkulu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita akan selalu bersinergi dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini. Reporter dan juru kamera Dudio Skandar, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.